Halo sobat sekalian, bagaimana kabarnya? Hari ini secara khusus saya akan membahas soal ekologi yang berkaitan dengan bagaimana menjaga alam dengan hal-hal yang sederhana. Mungkin kita semua melihat di TV, di koran, ataupun di media-media lain yang akhir-akhir ini marak membahas soal kerusakan lingkungan hidup akibat ulah manusia dan keteledoran manusia. Ketidakpedulian manusia menyebabkan sampah, eksploitasi hutan mungkin, atau pembalakan liar yang tidak disertai dengan reboisasi yang baik, menciptakan bumi ini dalam keadaan sakit lalu. Global warming semakin meningkat, di mana asap-asap pabrik maupun asap-asap kendaraan kita setiap hari tidak terkelola dengan baik. Nah, dari situ kita juga dapat melihat bagaimana fenomena-fenomena pembangunan yang terjadi di sekitar kita yang tidak memperhatikan AMDAL juga. Bagaimana analisis mengenai dampak lingkungan tersebut tidak diperhatikan dan harusnya itu menjadi perhatian khusus bagi orang-orang yang ingin membangun. Di Indonesia sekarang sudah 260 juta jiwa manusia yang lahir. Nah, di sini kita dapat melihat bagaimana terus pembangunan itu terjadi dalam konteks Indonesia. Namun, perlu diperhatikan bahwa pembangunan tersebut juga harus mengutamakan AMDAL. Jika tidak, akibatnya akan buruk, di mana kerusakan lingkungan, air yang tercemar, kumuhnya lingkungan, dan terkontaminasi, itu akan menyebabkan bagaimana akhirnya manusia sendiri yang dirugikan dan kemudian pasti akan menyalahkan lingkungan akibat semuanya itu. Di dalam kitab suci terkhusus Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 31 dijelaskan di sana dan juga ditegaskan bahwasanya Allah memang meminta atau menyuruh manusia untuk menguasai dan menaklukkan bumi. Namun terkadang akhirnya jatuh pada salah tafsir oleh manusia itu sendiri, di mana manusia berkehendak sebebas-bebasnya dan berkehendak semena-mena sesuai dengan keinginannya. Sebetulnya ini tidak mengiyakan tindakan manusia untuk seperti itu, tapi kitab Kejadian mendorong manusia untuk bisa mengelola alam dengan baik, berkuasa dan menaklukkan secara tepat dan pas demi kesejahteraan manusia bersama. Memang ayat ini kalau bisa tafsirkan seperti menina bubukkan manusia, di mana akhirnya terjadi bermacam-macam gangguan alam, kerusakan alam, contohnya seperti eksploitasi alam, pembalakan liar, dan penebangan yang tidak pilih-pilih, langsung tebang begitu saja. Kita diingatkan oleh ayat ini untuk berkuasa dan menaklukkan bumi dengan tataran yang pas dan sesuai, serta harus menjaganya dengan baik. Paus Fransiskus dalam dokumennya juga mengajak kita semua untuk tak jemu-jemu menjaga dan mencintai alam. Dokumen Laudato Si mengenai lingkungan hidup mengajak untuk lebih supaya manusia mencintai dan peduli kepada alam. Sebetulnya juga di sisi lain, Paus Fransiskus mengajak kita untuk meneladan Santo Fransiskus dari Assisi. Santo Fransiskus Assisi merupakan orang yang sangat mencintai dengan alam. Dia sangat cinta akan alam dan bahkan menyebut saudara-saudari alam. Contoh, saudari matahari, saudari pohon, saudara binatang, dan sebagainya. Itu merupakan suatu bentuk relasi yang mendalam antara kasih yang terjalin sangat begitu erat. Dalam artikel nomor 92 dalam Laudato Si disebutkan secara jelas bahwasanya relasi manusia terhubung dengan alam dan terjalin lewat kasih untuk saling mencintai dan bagaimana memberikan timbal balik yang baik guna
hubungan, dan kesejahteraan bersama. Karena relasi itulah yang penting, bagaimana pertama-tama manusia dengan alam memiliki suatu dampak yang baik dalam berelasi. Itu akan sangat mensejahterakan kedua belah pihak. Lalu bagaimana dengan pertanyaan di awal soal bagaimana caranya menjaga alam dengan sederhana? Pertama-tama yang perlu dibahas adalah soal kebiasaan atau habitus. Contoh sederhana, ketika membuang sampah, banyak di antara umat manusia yang tidak sadar membuang sampah tidak pada tempatnya atau secara sembarangan. Ini perlu dibiasakan sejak dini, perlu dibiasakan untuk mempunyai habitus membuang sampah pada tempatnya. Itu akan sangat berdampak baik terhadap lingkungan sekitar. Lihatlah seluruh alam ini, bagaimana ketika kita mau menjaganya dan peduli terhadapnya, kita akan menerima dampaknya juga, dan itu akan sangat mensejahterakan kita semua. Akhirnya, tidak usah bermuluk-muluk atau lewat hal-hal yang besar, tapi mulailah dari hal-hal yang kecil dulu, dan kemudian kita akan bisa melakukan hal-hal yang besar. Sekian dari saya, terima kasih.